Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Banten. Wow. Saya masih bersama Wibowo Sangkala, sahabat saya dalam mengurusi urusan masalah penyakit. Ya kan? Ahlinya ahli. Ngomongin soal kesehatan, ya kan? Padahal dia sendiri kayak nggak tahu kita apa sehat apa enggak. Gitu. Tapi ada kemarin tuh lucu temen gue. Kenapa tuh? Terus kan dia didiagnosa dia sakit. Pas sakit didiagnosa katanya kekurangan zat besi. Terus dia ke toko bangunan. Dia bilang sekarang kalau kekurangan zat besi boleh nggak diganti sama rangka baja? Karena besinya mahal. Karena besinya mahal gitu ya. Nah kan sebentar lagi tanggal 28 nih bro. Oke. Tanggal 28 itu bertepatan dengan hari hepatitis sedunia. Nah hepatitis ini penyakit hati ya. Penyakit hati. Peradangan hati ya, penyakit hati. Tapi ini peradangan. Bukan penyakit hati suujon. Atau diputusi pacar. Atau ya kan galau ya kan. Bukan itu ya. Bukan itu ya. Ada peradangannya. Tapi bisa jadi sih karena sering ya. Sering suujon, sering berburuk sangka, hatinya jelek. Kalau kata Jen hatinya bukan lagi hitam tapi biru doker. Nah, ini coba dulu bro, jelasin hepatitis itu apa sih? Hepatitis ini banyak Ji. Ternyata jadi maksudnya jenisnya banyak. Tetapi dia jenis peradangan hati. Yang disebabkan oleh virus. Oke. Nah, hepatitis ini dari A sampai E tuh Ji. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C sampai E aja sampai pokoknya. E. Tapi semuanya kalau udah E udah lulus nih. Kalau udah lulus. Bukan udah lulus, udah boleh pulang. Udah boleh pulang. Udah E. Tapi yang kita kenal pada umumnya hepatitis itu yang banyak berisiko ini itu hepatitis B katanya. B ya. Ini coba apa sih jenis-jenisnya yang lu tahu ya? Coba kita tanya. Kita jangan sok tahu juga karena kan kita bukan dokter ya. Kita tanya siapa nih? Kita tanya AI deh. Kan sekarang dunianya udah dunia AI aja ya. Coba tanya AI. AI, apakah itu hepatitis B? Hepatitis. Apakah itu hepatitis? Hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, konsumsi alkohol berlebihan, atau paparan zat kimia berbahaya. Obat-obatan berlebihan, ya kan? Jadi kalau seandainya hepatitis A itu disebabkan oleh virus hepatitis A yang umumnya ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Nah, jadi hepatitis termasuk penyakit berbahaya. Berbahayanya karena penularannya sangat mudah dan cepat. Sangat mudah dan cepat. Karena melalui cairan si penderita saja. Nah, kalau yang hepatitis A ini katanya dia bisa terkena itu kalau dari kotoran ya, dari tinja orang yang menderita penyakit hepatitis A itu. Kurang kerjaan amat tuh Ji ya. Enggak, lu jangan main ke daerah Dolbon. Takut nginjek kebetulan orang tuh hepatitis A. Tahu-tahu udah A aja lo. Ya kan? A itu kan dari tertinggi. Ya kan? Iya. Masih mending kalau B lo bisa ulang. A ya kan udah enggak bisa ulang lu langsung lulus lu kan gitu. Nah, hepatitis B itu disebabkan oleh virus hepatitis B yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Jangan seks sembarangan ya. Lalu transfusi darah. Nah ini atau dari ibu ke anak selama kelahiran. Nah kalau seandainya ibunya punya penyakit ini, maka anak sangat rentan. Anak sangat rentan ya kan. Tapi tidak hanya cairan itu aja, keringat juga. Air ludah juga. Yang tadi kan sperma atau air susu ya. Pokoknya semua cairan tubuh si penderita sangat rentan untuk menularkan orang lain. Kalau sebelum ke C, D, E, F, jumlahnya berapa sih di Indonesia penyakit? Nah, ini
kita nggak tahu apakah ini termasuk besar apa enggak, tapi jumlahnya itu 2.463 Ji. Oke, 2.463. Gua tanya AI ya. AI. Jangan sampai lu salah lagi. Iya. Sekarang jumlah Itu 2024 ya. jumlah 2024. penderita hepatitis di Indonesia ya. Berapa gitu kan? Nih, sekarang kita asal mau aja kita tanya sama AI nih, Wo. Jadi sekarang nih gampang gitu kan? Coba Ji, tadi itu di Indonesia apa di Banten ya? Yang mana? Yang 2.400 ya? Ah, ini Coba gue tanya. Cukup tinggi katanya. Cukup tinggi memang. Cukup tinggi kata dia. Jadi dalam angka lebih spesifiknya, ini tahun 2002, sekarang udah 2024, sekali 2025 ya. Sekarang 2022 aja, ini hepatitis B mencapai 60.000 kematian. Kematiannya aja 60.000 ya kan, sedangkan hepatitis C itu menyebabkan 6.000 kematian, ya kan? Ini tahun 22. Nah, kalau tahun 2025 coba kita tanya. Belum ada lah. Masih bulan 7 sekarang Ji. 2024 deh. 2024. 2024 deh. Kalau 2025 nggak boleh, 2024. Masih banyak cara gue untuk bisa boleh nih, Wo. Ya kan? 2025 lagi masih bulan 7 Ji, belum selesai. Tahun 2024 jumlah kasus hepatitis di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data yang dari Kementerian Kesehatan, lebih dari 2,3 juta bayi baru lahir telah menerima imunisasi hepatitis B pada tahun 2023. Namun masih banyak kasus hepatitis yang belum terdiagnosis. Ya artinya kan gini, hepatitis ini kan salah satu penyakit yang memang diantisipasi. Dari sejak dini. Seperti halnya polio. Okay. Lalu kan vaksin tuh banyak banget tuh. Cacar ya kan. Lu cacar enggak, Wo? Dulu disuntik cacar. Karena cacar dari semua vaksin yang bisa terlihat kasat mata cuma cacar. Karena ada ininya Ji. Coba. Enggak. Ada. Harus dibuktikan gitu kan. Ada Ji. Enggak ada. Hilang berarti Ji. Enggak bisa. Lu belum pernah dicacar. Ada. Pokoknya ada aja. Ya kan kita kalau yang udah pernah. Ini ada nih. Itu ada. Ini ada. Berarti gue pernah divaksin cacar nih. Kiri kanan gue ya? Coba, lu ada enggak? Kiri kanan. Lu enggak ada, Wo. Ada, gue pernah lihat. Enggak, jadi jangan-jangan di paha. Coba jangan-jangan di paha. Nggak ada dia, nggak ada. Bekasnya aja nggak ada. Ngaku doang ada kan gitu. Cacar ya? Cacar. Tapi gini, ini kita nggak bahas hepatitis apa cacar ini soal vaksin. Soal vaksin. Jadi kita mesti sampaikan juga anak-anak ini. Jangan takut divaksin. Karena sekarang kan sampai sekarang kan masih ada nih. Masih ada. Posyandu itu ya. Betul, bahkan anak SD ini baru-baru ini juga dengar anak SD yang udah duduk di sekolah itu masih dapat vaksin. Ya kan? Artinya gini, kepada anak-anak semua. Kebetulan di bulan ini juga ada juga di bulan ini itu Hari Anak Nasional. Jadi kita kasih tahu, anak-anak jangan takut divaksin. Agar apa? Agar sehat. Katanya divaksin, tapi nggak ada bekasnya kan begitu. Nah, jadi anak-anak jangan takut divaksin. Hepatitis itu ada antisipasinya divaksin. Lalu penyakit lain juga ada antisipasinya. Bahkan sampai hari ini kita ajak, ayo anak-anak jangan takut divaksin karena vaksin ini penting buat kesehatan. Bahkan kalau kita ke luar negeri itu ada yang namanya vaksin untuk mengantisipasi peradangan pada otak itu. Itu di luar negeri? Ya betul, katanya suka ada penyakit yang dulu ya Allah alam ya, yang penyakit itu jatuhnya ke Olga Saputra itu. Sakitnya. Artinya penyakit yang apa ya? Yang langka lah ya. Langka, bisa ditularkan penyakit itu. Langka. Itu apa namanya? Vaksinnya itu apa tuh? Kalau orang berangkat haji pada divaksin juga tuh. Nah, gitu kan. Gua lupa tuh. Tapi jangan dibahas itu deh. Jangan bahas itu. Kita bahas hepatitisnya aja. Iya. Kan gitu. Nanti vaksin udah, cacar, apalagi ya kan? Iya, yang kayak itu kan udah 3 penyakit kita bahas ini Ji. Ya kan. Nah kalau seandainya melihat dari data yang ada, prevalensi hepatitis B di Indonesia itu menurun 7,1%, ya kan, menjadi 2,4%.
Awalnya 2013 tuh 7,1%, menurun jadi 2,4% pada 2023. Sedangkan prevalensi hepatitis C menurun dari 1% pada 2013 dalam 10 tahun ya ini ya, menjadi 0,5% pada 2022, ya kan? Nah, meskipun angka-angka ini menunjukkan penurunan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini. Ya penyakit nggak bakalan hilang sepenuhnya sebetulnya kan. Betul. Gitu. Tapi ya tadi diantisipasi. Cuman pertanyaan gini Ji, orang yang dari kecil sudah divaksin, ya terserah mau hepatitis mau cacar, apakah orang yang sudah divaksin ini besarnya, dewasanya tidak terkena penyakit itu? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Lu kan udah dicacar tadi kan? Lu kan masih pernah penyakit cacar? Pernah ngalamin cacar? Gua pernah cacar gua. Gua nggak pernah cacar. Nah, kata orang lagi-lagi ini nggak tahu mitos kata fakta. Orang itu seumur hidup sekali ngalamin penyakit cacar itu. Seumur hidup? Seumur hidup sekali. Ngalamin cacar? Nah, kita ini apa ya Ji ya? Mungkin. Nah kalau sakit gigi berulang-ulang. Tapi ini tidak ada vaksin gigi. Nggak ada vaksin gigi ya? Tidak ada anak-anak. Nah mungkin gini, vaksin itu hanya untuk mengantisipasi. Misalkan kalau tidak divaksin, mungkin penyakitnya itu lebih parah. Mungkin sehingga divaksin, sehingga untuk mengurangin resikonya lah. Mungkin ya. Coba Jen, gue mau tanya sama Gemini Jen. Tanya Gemini Jen. Itu apa namanya, mitos atau fakta? Kalau orang manusia itu pasti ngalamin cacar seumur hidupnya. Gemini mau tanya, apakah manusia itu semuanya mengalami cacar seumur hidupnya? Meskipun sekali gitu ya. Apa katanya? Tidak semua manusia akan mengalami cacar air seumur hidupnya, terutama jika mereka sudah mendapatkan vaksin cacar air varicella. Cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster (VZV) yang sangat menular. Namun, jika seseorang sudah pernah terkena cacar air atau sudah divaksinasi, tubuhnya akan membentuk kekebalan sehingga kemungkinan besar tidak akan terkena lagi. Vaksin cacar air sendiri sangat efektif dalam mencegah. Panjang dia yang ngejelasin. Padahal kita mintanya pendek ya. Udah ya kan. Nggak gini. Artinya masih bisa. Iya, tanya lagi. Boleh pencet yang sampingnya. Bagaimana dengan orang yang belum pernah divaksin hepatitis? Ya kan? Apakah orang yang belum divaksin hepatitis berisiko tinggi tertular virus hepatitis yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau kronis dan bahkan komplikasi serius seperti sirosis dan kanker hati. Untuk mencegah penularan, vaksinasi adalah cara paling efektif. Dan vaksin hepatitis B dianjurkan untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang belum divaksin, terutama jika memiliki faktor risiko. Jaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dan memastikan makanan/minuman bersih. Hindari berbagi jarum suntik, sikat gigi, pisau cukur, atau gunting kuku. Lakukan hubungan seksual yang aman dengan tidak berganti-ganti pasangan dan menggunakan kondom. Bagi petugas medis, itu bagian pentingnya tuh Ji. mana? Yang tadi tidak berhubungan dengan berganti-ganti pasangan. Ini juga berganti-ganti pasangan ini juga lu kurang terima kayaknya Ji ya. agak repot juga kan orang kalau berbeda pasangan di waktu yang bersamaan gimana tuh? Pasangannya cuma satu, dibilangin jangan ganti-ganti pasangan. Ya berlebihan juga pelarangan itu kan. Kalau pasangannya dua? Ya kan. Jangan main-main sama jarum suntik. Emang selama itu suka main-main sama jarum suntik loh. Kan gitu. Jadi memang perlu kita sampaikan bahwa berbagai penyakit sebetulnya ya harus kita antisipasi. Yang pertama sebetulnya dari seluruhnya tadi yang disampaikan, kita itu menjaga pola hidup sehat. Itu terpenting lah. Ya kan? Terpenting. Jangan juga lari, kalau seandainya ngomongin soal kesehatan, ya kan? Dokter kurang gimana? Betul. Dokter kurang gimana? Dia tahu mengantisipasi, bahkan dia tahu cara mengobati, mencegahnya seperti apa. Tapi dokter juga sakit buktinya kan begitu. Ya makanya lagi-lagi bahwa pola hidup sehat itu berlaku untuk siapa saja.
Gitu. Tapi kerennya hepatitis ini, Ji. Ini kembali ke hepatitis nih. Oke. Meskipun penularannya sangat mudah dan gampang, tapi juga pencegahnya juga sangat mudah dan gampang juga, Ji. Karena dengan tadi ya kita dengan mencuci tangan saja itu bisa apa ya? Virus itu kan disebut virus. Virus itu bisa hilang gitu loh dengan mencuci tangan, air mengalir atau apa? Hand sanitizer, gitu-gitu bisa itu. Ya pencegahannya apa yang tadi disampaikan sama dia tadi? Sama si Gemini tadi. Sampai sebegini tadi. Jangan main-main sama sarung suntik. Jangan seenaknya, ya kan? Ya jangan seenaknya. Jangan di teras. Jangan kelihatan tetangga, bukan hepatitis, gebukin orang, jangan begitu. Ya apa yang disampaikan sama dia yang kita jangan lakukan. Nah tadi yang kita dengar juga ternyata ya di luar yang kita omongin tadi kan cairan tubuh si penderita. Betul. Nah si Gemini tadi jawab dengan pisau cukur, ternyata itu juga bisa itu sikat gigi tadi kan disampaikan ya. Itu juga bisa menularkan. Jadi kalau kembali kepada ya namanya menghindari kita sebisa mungkin. Ini ada yang menarik. Jadi kadang kan kita itu mengajak teman setia kawan tuh agak brengsek ke teman-teman. Pernah nggak? Ya kita ya kan ada. Zaman kemarin COVID. Mana ada orangnya danger semua kan sama COVID karena virusnya kan katanya sangat mematikan dan berbahaya gitu kan. Ketika ada yang kena COVID, malah datang dia. Teman kita ini agak gila-gila dikit. Dia cipika-cipiki, ya kan pelukan sama teman-teman yang lain. Sementara dia sedang kena COVID. Bro, makasih ya udah mau berbagi gitu. Berbagi gimana? Berbagi bagian dari gua. Udah terkena COVID. Mudah-mudahan kita semuanya terkena COVID. Jangan dimain-mainin lah kan begitu. Jangan dimain-mainin. Ya kan enggak baik juga kan begitu. Kayak kemarin kita ngobrol-ngobrol kalau kayak gini nih, jarak segini sama teman enggak aneh. Kita juga ngalamin kemarin ada teman sakit kita tengok ya kan. Ya alhamdulillah sih. Setelah ditengok, yang tengok sakit. Ya sembuh. Cuman yang nengok yang satunya sakit gitu kan. Di sekeliling kita ini kemarin banyak yang sakit. Banyak yang sakit ya kan. Cuman ya alhamdulillah di antara teman-teman kita itu di lingkungan kita yang suka ngobrol-ngobrol soal kesehatan ini ternyata tidak ada satupun yang terkena sampai sampai nggak ada. Sampai dirawat. Sampai nggak ada ya. Yang dirawat ada, tapi nggak ada sampai meninggal. Gitu. Lulus semua, lulus ujian. Boleh pulang berarti? Lulus ujian. boleh pulang ya kan gitu. Oke. Nah ini pencegahannya apa aja supaya kita sampaikan juga ke masyarakat supaya masyarakat juga terhindar dari penyakit ini, Bo. Ya pertama tadi seperti yang Gemini sampaikan, kita jangan pinjam pakai alat cukur, jangan pinjam pakai juga sikat gigi. Terus yang kemudian yang kita tahu ya kita jangan bersentuhan dengan orang yang penderita ya karena itu tadi cairan di tubuh dia tuh keringat saja bisa, ngomong juga ludah juga bisa Ji. Oh jadi gitu ya. Kalau seandainya melihat dari jawaban ini datanya bahwa untuk mencegah hepatitis A itu yang pertama harus dilakukan vaksinasi. Ya jadi harus dipastikan nih vaksinasinya. Lalu mencuci tangan sebelum makan. Jadi rajin-rajin cuci tangan lah ya kan. Lalu yang menghindari makanan yang terkontaminasi ya kan gitu. Lalu menghindari air yang terkontaminasi. Sebetulnya kalau hal-hal begitu mungkin ya kan sekarang kalau menjaga hidup sehat, menjaga pola hidup sehat akan terhindar ya. Nah, lalu kalau untuk mencegah hepatitis B dan C ini hampir sama. Jadi harus divaksinasi juga. Yang kedua ini yang lu bahas tadi, gunakan kondom. Gunakan kondom. Iya kan? Tapi kalau pasangannya nggak ganti-ganti kan? Ya kan kalau ini mungkin bagi tanda kutip Oke. menghindari kontak dengan darah yang terinfeksi. Jadi jangan sampai terkena ya. Lalu menggunakan jarum yang steril. Ini cerita pakai kondomnya ada yang lucu. Gimana? Jadi kan ada
Kalau dulu ini kan orang dikasih tahu penyuluhan. Oke. Dulu kan ada namanya petugas penyuluhan untuk BKKBN. Datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Ya kan ngejelasin kondom kan di jempol. Betul. Ya kan? Bapak Ibu, ini alat kontrasepsi. Untuk mencegah kehamilan. Oke. Agar Bapak Ibu anaknya itu teratur. Iya. Baru setahun lahir. Ya, kalau seandainya menggunakan kondom, nanti bisa 3 tahun baru punya adik lagi. Adiknya 4 tahun punya adik lagi. Bukan nggak boleh punya anak, tapi menjaga jaraknya. Untuk kesejahteraan. Kasih tahu caranya. Di jempol ini kan. Oke. Kasih tahu caranya. Gini ya cara pakainya. Gitu kan. Udah setahun. Iya Bu. Nah 6 bulan kemudian bayi lagi di situ. Banyak yang hamil. Loh, kok pada hamil? ada beberapa yang hamil. Emang gak dikasih tahu bapaknya? Udah Bu, udah dipakai. Kan dipakai juga katanya Bu di jempol. Ya kan? Ya bukan di jempol maksudnya kan gitu. Nah ini petugas penyuluhan pasti gini tuh. Aduh. Itu tetap hamil kan gitu. Salah aing gitu. Oke. Mencegah hepatitis secara umum. Oke. Ya, jadi mencegah hepatitis secara umum adalah menghindari konsumsi alkohol berlebihan. Nah, ini kita udah lewat. Jauh gini. Orang yang menjaga pola hidup sehat nggak mungkin minum alkohol. Udah titiknya gitu. Dan orang yang minum alkohol itu ya kayaknya nggak ada di kita di sini. Kita kan soleh-soleh. Ya kan? Soleh-soleh. Lo minum alkohol? Saya dikit. Alkoholnya yang 100% itu. Spiritus apa? Minum. Oh alkohol ini. Yang alkohol. Dia bukan diminum alkoholnya, diborehin. Bukan minum alkohol. Lalu yang kedua, menghindari paparan zat kimia berbahaya. Hindarilah, jangan main-main dengan zat kimia. Ya kan gitu. Lalu yang ketiga, makan makanan yang seimbang. Jadi kalau seandainya di kiri sepiring, di kanan sepiring. Seimbang. Harus seimbang. Ya kalau di sepiring, ini sesendok nggak seimbang. Kan? Seimbang itu begitu sih ya? Seimbang itu begitu. Gimana seimbang tuh? Seimbang itu ya disesuaikan karbohidratnya. Oh gitu. Disesuaikan vitaminnya. Jangan nurut sama gue ya. Nurutnya sama dia. Oke. Gue juga sesat juga Ji. Oke, terus. Lalu berolahraga secara teratur. Nah itu penting. Itu penting, makanya menjaga pola hidup sehat ini kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya sama juga menghindari atau mencegah penyakit hepatitis tadi. Tapi kalau olahraga nggak hanya hepatitis saja, semua penyakit mana dengan olahraga mudah-mudahan bisa terhindarin. Bisa terhindari. Nggak hanya hepatitis doang. Iya. Tapi kalau COVID sendiri nggak mempan sama orang gila ya. COVID kemarin. Takut Ji sama orang gila mah COVID mah. COVID-nya takut ya. Bukan orang gilanya yang takut ya. COVID yang takut. Kebal-kebal aja deh ya. Kebal-kebal aja orang. Karena COVID itu lebih kepada gini ya. Persentase kita nggak tahu. Psikis Ji. Jadi orang ketakutannya. Nah itu juga yang dihajar psikis. Kemudian mempengaruhi imun tubuh. Oke. Jadi kembali ke hepatitis karena sebentar lagi kita akan bukan merayakan ya, memperingati hari hepatitis sedunia. Maka kita perlu ingatkan bahwa penyakit ini juga jangan dianggap main-main. Karena ya banyak juga ini karena berpotensi terhadap kematian. Tinggi juga kematiannya kan dibanding dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya kan sehingga menyumbang juga dia. Menyumbang kematian, ya kan. Jadi teman-teman tetap jaga pola hidup sehat, ya. Lah cuci tangan sebelum makan. Terus habis makan bayar. Ya iyalah, jangan masa cuci tangan doang nggak bayar kan. Masalah baru. Hepatitis terhindar tapi bonyok. Mungkin sama penjaga warung kan begitu. Hepatitis enggak tapi mukanya lembam ya. Lukanya lembam-lembam. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang.